Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pandemi COVID-19 tentunya menuntut kita untuk bisa menyesuaikan diri, termasuk membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah tatap muka. Hal ini pun juga dilakukan sama di sektor kesehatan. Masyarakat pun dipaksa atau dituntut untuk bisa berinteraksi menggunakan teknologi seperti misalnya aplikasi yang dapat membantu masyarakat mengakses berbagai layanan kesehatan. Hal itulah yang kemudian dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa memaksimalkan layanan kesehatan di masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19 yang tujuannya untuk meminimalisir angka penularan COVID-19 di tanah air. Lantas seperti apa kemudian yang menjadi inovasi dari BPJS Kesehatan ini dalam memaksimalkan layanannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Ari Dwi Aryani selaku Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Bu Ari. Selamat pagi, Mas Jason. Oke, Ibu Ari, melihat pandemi COVID-19 seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus memang kita batasi supaya interaksi di masyarakat ini bisa sedikit dikurangi dan potensi penularan COVID-19 ini juga bisa dikurangi. Nah, kalau melihat inovasi yang dilakukan BPJS atau penyesuaian dari BPJS Kesehatan yang dilakukan di masa pandemi ini sendiri seperti apa, Bu? Jadi pada prinsipnya pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bagi pesertanya tentu saja mengedepankan prinsip untuk mencegah penularan terhadap peserta BPJS Kesehatan itu. Karena itu kita mengoptimalkan media daring untuk pelayanan tersebut. Ada beberapa penyesuaian baik di layanan administrasi di kantor cabang dan juga di layanan administrasi termasuk juga pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi ada beberapa, misalnya untuk di kantor cabang kita melakukan yang terbaru itu adalah meluncurkan pelayanan administrasi kepesertaan melalui WhatsApp atau yang kita kenal dengan Pandawa. Dan untuk di fasilitas kesehatan selain mengoptimalkan antrian online, kita juga yang terbaru adalah pelayanan konsultasi online yang bisa dilakukan antara fasilitas kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pesertanya yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut. Oke, ada kemudian inovasi digital yang dilakukan secara spesifik. Kalau kita membahas inovasi digital ini terkait dengan aplikasi yang kemudian diluncurkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ini dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Ini seperti apa inovasi digitalnya? Jadi BPJS Kesehatan tuh punya platform digital, aplikasi mobile JKN yang diperuntukkan untuk peserta. Konsepnya adalah aplikasi ini untuk layanan dalam satu genggaman. Berbagai macam fitur ada di situ. Nah, mengadaptasi di pandemi COVID ini, kita juga tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berbagai fitur-fitur yang mempermudah masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan layanan baik untuk administrasi kepesertaan. Kalau yang itu kan sudah lama ya, misalnya bisa mengecek status kepesertaan, kemudian juga bisa mengecek tagihan, iurannya berapa gitu ya. Kemudian juga yang baru tadi konsultasi online antara fasilitas kesehatan dengan peserta BPJS Kesehatan. Ada juga informasi-informasi terkait layanan, misalnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, kemudian juga ada informasi tentang informasi jadwal operasi, kemudian juga ada yang mendukung dalam pandemi COVID ini adalah screening COVID. Jadi kalau misalnya nanti Mas Jason mau membuka mobile JKN itu, yang pertama keluar adalah screening untuk melakukan apakah self assessment seperti itu, apakah kita punya resiko tertular COVID atau tidak. Dan itu diisi, kemudian nanti akan ada seperti scoring yang menginformasikan kita punya resiko tingkat apa gitu terhadap COVID-19. Jadi pengembangan pengembangan di aplikasi mobile JKN itu terus dilakukan. Selain untuk mengadaptasi pandemi COVID ini juga untuk memenuhi kebutuhan peserta, juga karena digitalisasi itu kan tidak bisa terelakkan ya. Pandemi COVID ini hanya trigger aja sebenarnya. Kita kan sudah masuk dalam
4.0 digital ya, ya. iya, perubahan digital tersebut gitu. Oke, artinya kemudian penambahan fitur-fitur yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari ini sebenarnya memang sudah dipersiapkan bahkan itu di sebelum masa pandemi COVID-19 di mobile JKN ini ya Bu ya. Kita akan bahas satu-satu Bu. Yang pertama ini adalah soal mengakses layanan kesehatan. Biasanya masyarakat sederhananya ketika sakit kemudian mendatangi fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas ataupun rumah sakit. Tapi di keadaan seperti ini semuanya harus dibatasi. Kemudian di mobile JKN ini ada salah satu fasilitas yaitu terkait dengan konsultasi online. Ini bisa dijelaskan seperti apa konsepnya, mekanismenya Bu? Jadi konsultasi online ini begitu pandemi COVID di bulan Maret kita kemudian mengeluarkan kebijakan kita sebutnya pelayanan kontak tidak langsung. Pelayanan kontak tidak langsung itu bisa dilakukan melalui media yang dimiliki oleh peserta dan fasilitas kesehatan, misalnya WhatsApp, telepon, SMS, Telegram dan sebagainya gitu ya. Nah, berjalan dengan itu kita juga mengembangkan di mobile JKN tadi supaya tadi ya konsep awalnya kan aplikasi dalam satu genggaman, semua orang bisa dengan aplikasi tersebut bisa melakukan apa saja di situ. Sejauh ini dari bulan Maret dimulai pandemi COVID sampai sekarang sudah ada 2,5 juta layanan kontak tidak langsung atau layanan tanpa tatap muka itu yang dilakukan oleh peserta dengan fasilitas kesehatannya, dokter di fasilitas kesehatannya. Jenisnya macam-macam, bukan cuma hanya pelayanan sakit gitu ya, tapi juga ada promotif preventif gitu. Dan kontak tidak layanan tanpa tatap muka itu juga tidak hanya dari peserta kepada dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, tapi juga dokternya bisa menginisiasi untuk memulai layanan tanpa tatap muka itu. Jadi terutama untuk mengirimkan pesan-pesan promotif preventif seperti disiplin memakai masker gitu ya, karena ini pandemi, disiplin menjaga jarak dan sebagainya, terus termasuk juga pola hidup bersih dan sehat. Dan terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis, layanan ini juga dilakukan untuk memantau status kesehatan pasien kronis itu supaya tetap sehat dan terjaga dalam masa pandemi COVID ini dan tidak tertular, karena kita tahu itu pasien kronis itu adalah komorbid ya bagi COVID-19 gitu. Jadi itu yang dilakukan awalnya menggunakan media yang ada, sampai sekarang sih masih juga ya, karena kita juga secara beriringan terus mendorong agar masyarakat atau peserta JKN itu mendownload aplikasi mobile JKN ini untuk bisa mendapatkan konsultasi online itu, walaupun sampai sekarang media lainnya masih tetap bisa digunakan. Oke, kalau berbicara soal penggunanya secara kuantitas, Bu, mungkin tidak perlu spesifik, tapi mungkin ada peningkatan jika kita bandingkan dengan mobile JKN di 2017 misalnya dengan sekarang. Seberapa signifikan, Bu, jumlah pengguna yang menggunakan terutama layanan konsultasi bersama dokter ini, Bu? Kalau dari semakin bulan semakin meningkat ya, terus meningkat. Di awal-awal dulu waktu kita masih ya bulan kemarin dibandingkan dengan bulan inilah ya, itu peningkatannya itu sampai barangkali sekitar 100%-an lebih lah ya, meningkat terus dia. Kenapa? Karena kita juga membuat kebijakan di mana layanan kontak tidak langsung ini menjadi bagian kinerja dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi merupakan kinerja yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran juga. Jadi men-trigger juga dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menginisiasi pelayanan kontak tidak langsung itu juga. Dan beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama kalau kita lihat di Instagram ya, mereka mempromosikan juga bahwa kami sudah bisa melakukan layanan kontak tidak langsung melalui aplikasi mobile JKN. Sejauh ini yang sudah menginstal kan ada dua aplikasi nih, aplikasi yang dimiliki oleh peserta mobile JKN, ada aplikasi yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan namanya mobile JKN Paskes. Nah, jumlah yang menginstal itu atau yang sudah siap melayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama baik puskesmas, dokter ataupun dokter praktik perorangan ataupun klinik sekitar 6.800-an. Jadi sudah naik ya, makin luas atau sekitar
30% dari total fasilitas kesehatan tingkat pertama kita yang bekerja sama. Oke, ini yang juga diharapkan bisa menjangkau Iya. masyarakat tadi, terutama terhadap akses layanan kesehatan di Iya. situasi pandemi COVID-19 ini. Nanti saya akan tanya lagi lebih detail Bu Ari, kalau tadi sudah membahas soal konsultasi dengan dokter, ada juga fitur-fitur lainnya seperti misalnya antrian online, kemudian yang sudah disebutkan Ibu tadi bisa mengecek ketersediaan kamar, jadwal operasi dan sebagainya. Itu mekanismenya seperti apa? Kita akan bahas Bu Ari usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas terkait BPJS Kesehatan yang terus menyesuaikan berbagai layanan dan juga inovasi digital untuk kemudian bisa memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19. Saya kembali lagi ke Bu Ari, kalau tadi sudah membahas artinya sekarang masyarakat bisa berkonsultasi secara online bersama dokter begitu. Betul. Tidak perlu untuk datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu juga ada yang lainnya manfaatnya terkait dengan antrian online jika memang benar-benar harus datang ke fasilitas kesehatan. Ini seperti apa mekanismenya, Bu? Jadi dalam aplikasi mobile JKN itu salah satunya ada fitur pendaftaran pelayanan. Nah, pendaftaran pelayanan itu adalah menu yang mengkoneksikan antara mobile JKN dengan sistem antrian online baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik, DPP, dan juga rumah sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Jason mau datang, harus datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, ke kliniknya, maka akan mengisi menu pendaftaran pelayanan itu. Di menu pendaftaran pelayanan itu yang muncul pertama adalah apa keluhan Anda gitu ya, sakit kepala kah atau apa dan sebagainya. Lalu memilih poli yang mana yang mau dipilih, apakah poli umum, kalau sakit gigi pilih poli gigi misalnya di klinik ya. Nah setelah itu nanti akan muncul berapa nomor antrian kita gitu, berapa nomor antrian kita, dan di situ juga ada informasi pada saat ini pasien nomor berapa yang sedang dilayani. Oke, artinya kita akan tahu rentang waktunya berapa lama untuk sampai ke jadwal kita yang mendaftar. Jadi bisa mengatur waktu kan untuk datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. Kira-kira nih, ini sekarang pasien ke-10, saya maunya datang ke pasien ketiga aja lah nanti ketika pasien ketiga sedang dilayani. Sehingga kita juga bisa menghindari penumpukan di sana ya, bagi masyarakat atau peserta yang sedang antri, jadi bisa diatur dia dengan menggunakan itu. Pastinya juga ada kepastian layanan. Ini kan selama ini keluhannya masyarakat selalu mengeluh kan menunggu terlalu lama, tidak jelas gitu. Kalau dengan menu pendaftaran pelayanan ini, dengan antrian online yang terkoneksi dengan antrian online di fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi bisa langsung tahu kan, ada kepastian waktu tunggu juga. Oke, jadi memang tidak perlu berlama-lama untuk menghabiskan waktu di fasilitas kesehatan, kemudian secara waktunya juga lebih tersistematis begitu ya Bu ya. Oke, selain dari sisi konsultasi online, kemudian juga ada antrian online, di masa pandemi COVID-19 ini juga ada screening COVID di aplikasi mobile JKN. Screening yang dilakukan ini seperti apa Bu, secara detail? Screening itu berupa pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan apakah misalnya kita pernah berkontak dengan orang yang positif COVID-19, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah kita pernah pergi ke zona merah. Kemudian juga ditanyakan tentang status kesehatan kita saat ini, atau gejala-gejala yang ada, apakah kita batuk, demam, dan sebagainya. Nah, mengisi screening itu setelah diisi nanti baru akan keluar scoring, kita masuk dalam resiko mana. Kalau misalnya ternyata resikonya adalah, misalnya kita beresiko, kemungkinan sudah dalam kondisi katakanlah tertular COVID-19, kita bisa konsultasi online juga sih di mobile JKN itu, atau melalui SMS dan media lainnya itu. Setelah itu nanti baru misalnya dokternya menyarankan untuk datang ke fasilitas kesehatan, bisa menggunakan antrian online juga seperti itu. Jadi artinya kita ketika ingin screening secara mandiri, kita harus tahu dulu riwayat kita, kontak kita dengan siapa, kemudian kita dilakukan assessment dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jika memang hasilnya merujuk untuk diperiksa, oke, kita harus melakukan swab mungkin di fasilitas-fasilitas kesehatan begitu ya Bu ya. Ya, dan swab dan sebagainya kan pembiayaannya dijamin oleh negara ya, jadi tidak perlu khawatir dengan itu.
Oke, selain terkait dengan screening COVID-19, ada juga ketersediaan kamar dan juga jadwal operasi karena fasilitas kesehatan tidak hanya menangani COVID, tapi juga penyakit-penyakit atau permasalahan kesehatan lain. Betul. Ini seperti apa, Bu? Ya, jadi pelayanan di masa pandemi ini kalau untuk COVID kan sudah jelas ya, bagi seluruh masyarakat peserta JKN ataupun bukan, jaminannya tetap pembiayaannya tetap disediakan oleh negara. Nah, sementara bagi pasien JKN yang membayar iuran setiap bulan, penyakit di luar COVID itu tetap ditanggung gitu. Tetap ada kebutuhan, misalnya kebutuhan medis untuk dirawat inap, kemudian dirawat jalan gitu ya, atau misalnya operasi. Di mobile JKN juga sudah ada fitur untuk melihat ketersediaan kamar misalnya ya. Nah, di beberapa rumah sakit sudah mengkoneksikan, hampir semua sepertinya sudah mengkoneksikan antara ketersediaan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dengan di mobile JKN. Jadi bisa dilihat, Mas Jason bisa lihat, oh ini rumah sakit X, jumlah kamar yang tersedia untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 adalah sekian, adalah berapa. Dan di situ bisa dilihat kapan terakhir misalnya rumah sakit mengupdate untuk melihat kebaruan datanya gitu ya. Seperti itu juga dengan jadwal operasi. Walaupun mungkin belum seluruh rumah sakit yang mengkoneksikan antara jadwal operasi ini dengan sistem yang di mobile JKN. Jadi sudah ada beberapa yang bisa memperlihatkan, bisa dilihat di mobile JKN jadwal operasinya itu pada saat ini berapa gitu seperti itu. Oke, artinya Dan ke peserta juga itu diinformasikan bahwa jadwal operasi Anda adalah sekian gitu, seperti itu. Oke, semua layanan informasinya tidak hanya layanan kesehatan secara konsultasi, bahkan sampai layanan kamar dan juga jadwal pun semuanya sebenarnya bisa diakses dalam satu aplikasi mobile JKN ini, terutama bagi mereka para peserta BPJS Kesehatan. Nanti saya akan tanya lagi, Bu, ada satu kemudian yang juga menarik terkait dengan pengambilan obat. Ini juga menjadi salah satu yang penting untuk bagaimana bisa mengurangi interaksi atau kegiatan di fasilitas kesehatan, terutama spesifiknya adalah dalam pengambilan obat. Ini seperti apa? Kita akan bahas, Bu Ari, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas terkait dengan layanan inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bu Ari, kalau melihat ini kan fasilitas kesehatan tidak hanya melayani pasien-pasien COVID-19, ada juga pasien-pasien yang kemudian mengalami penyakit-penyakit kronis, misalnya yang mengharuskan mereka untuk mengambil obat setiap bulan misalnya atau jangka waktu tertentu. Ini adakah mekanisme khusus yang diatur yang kemudian masuk dalam mobile JKN misalnya? Jadi tadi ya, sekali lagi prinsipnya dalam masa pandemi COVID ini kita menghindari kontak sebanyak mungkin antara baik dari peserta ke peserta ataupun peserta ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, untuk terutama bagi pasien-pasien penyandang penyakit kronis, karena kita tahu bahwa pasien penyandang penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi itu merupakan komorbid COVID-19 yang kalau misalnya mereka tertular, maka gejalanya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Karena itu kebijakan yang diambil kemudian, karena peserta penyandang penyakit kronis ini harus tetap mendapatkan obat selama 1 bulan dan rutin ya. Setiap hari harus minum obat dan rutin. Kalau selama ini kebijakannya adalah obat diberikan selama 1 bulan, setelah 1 bulan mereka misalnya harus datang baik ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk pasien rujuk balik, maka di masa pandemi ini kebijakan yang dikeluarkan adalah iterasi obat atau obat itu bisa diambil pada bulan berikutnya dengan menggunakan resep di bulan ini tanpa harus peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun ke rumah sakit. Jadi peserta datang ke instalasi farmasi rumah sakit ataupun apotik dengan menunjukkan resep di bulan sebelumnya. Oke, ini kan untuk pasien-pasien yang mungkin sudah bisa memaintain kesehatannya atau mungkin sudah melakukan kegiatan ini lama. Bagaimana dengan misalnya pasien-pasien baru begitu, Bu? Nah, ini apakah sama pemberlakuannya seperti apa? Sama. Jadi tetap bisa menggunakan resep obat yang diberikan
pada bulan ini untuk bulan berikutnya. 2 bulan artinya. Jadi 2 bulan. Jadi kan peserta penyakit kronis itu kan ada 2 ya, kita bagi menjadi yang stabil dan yang tidak stabil. Yang stabil itu kemudian diikutkan dalam program rujuk balik, di mana dokter di rumah sakit menyatakan bahwa pasien ini stabil untuk kemudian dirawat, dipantau status kesehatannya oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu kita sebut peserta rujuk balik. Nah, selanjutnya persiapan obat-obatan, kemudian pelayanan kesehatannya dilakukan oleh dokter di FKTP. Sementara yang belum stabil itu tetap dikelola oleh dokter di rumah sakit, ditangani oleh dokter di rumah sakit. Nah, untuk kedua pasien ini sama kebijakannya, tetap bisa mendapatkan obat di bulan berikutnya selama 1 bulan dengan menggunakan resep di bulan sebelumnya gitu. Baru kemudian status kesehatannya kalau yang di FKTP dipantau secara online tadi, menggunakan konsultasi online tadi. Oke, dipantau langsung juga oleh dokternya pun, inisiatif dokternya juga bisa. Apa kemudian yang menjadi target, Bu, dengan adanya inovasi dari mobile JKN sendiri, terutama di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi untuk dalam pandemi COVID ini, pastinya BPJS Kesehatan tetap menginginkan peserta BPJS itu mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat, mudah, pasti, dan tentunya aman ya dari penularan COVID-19. Nah, selain itu juga dalam konsultasi online atau pelayanan tanpa kontak yang dilakukan di fasilitas kesehatan, kan jenisnya macam-macam tadi. Ada yang kontak karena konsultasi medis kaitannya dengan sakit, dan kemudian ada pertanyaan tentang konsultasi medis lainnya. Tapi ini juga bisa, kontak tidak langsung ini bisa diinisiasi oleh dokternya untuk mengingatkan kaitannya dengan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2020 bahwa semua institusi harus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap disiplin protokol kesehatan yang menggunakan masker, 3M itu ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau di kita ditambahin lagi plus hidup bersih dan sehat. Terutama untuk penderita penyakit kronis juga dipantau status kesehatan kepatuhan minum obatnya oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kita punya program Prolanis yang memantau supaya mereka tetap sehat, yang penyandang penyakit kronis tetap sehat, tidak tertular dari COVID-19. Jadi ada link and match juga antara program yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung surat edaran instruksi Presiden tadi dalam pencegahan COVID-19 juga. Oke, Ibu Ari mungkin terakhir menutup apa yang sudah kita bahas dari segmen 1, inovasi tadi sudah dilakukan, kemudian masyarakat yang mengakses pun terhadap mobile JKN ini jumlahnya juga terus meningkat. Tapi apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya benar-benar bisa hati-hati, tetap bisa waspada terutama di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, kami BPJS Kesehatan itu pastinya mendukung pemerintah ya, pemerintah untuk menyerukan disiplin protokol hidup sehat itu. Jadi tidak hanya, ini kan perubahan perilaku ini tidak gampang ya. Karena itu kita juga menjadikan sosialisasi dan edukasi itu bagian dari kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi tentu saja peserta BPJS Kesehatan juga harus patuh dalam menjalankan protokol kesehatan ini, karena kalau tidak ada timbal balik antara dua pihak gitu ya, platform apapun yang kita buat itu tidak akan bisa mencegah penularan COVID-19 itu. Jadi pesannya kan adalah bagaimana kita bergotong royong bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini gitu. Oke, terima kasih Ibu Ari Dwi Aryani, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan telah bergabung bersama kami. Semoga apa yang sudah kita bahas ini benar-benar layanannya bisa dimanfaatkan di masyarakat secara maksimal dan benar-benar bisa mengurangi potensi dari penularan COVID-19 di fasilitas-fasilitas kesehatan. Sekali lagi Ibu Ari, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.